Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada seluruh makhluknya. Allah memberikan rahmat-Nya yang tidak akan pernah putus-putus. Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka semuanya. Mereka menginginkan atau tidak menginginkan, tetap Allah berikan. Tinggal kita mau ambil atau tidak mau mengambilnya. Rahmat-Nya Allah bertaburan. Tinggal kita mau mengambil atau tidak mau mengambil. Di saat itulah bagaimana kita berinteraksi sesama manusia. Di situ ada rahmat-Nya Allah. Ketika kita berinteraksi tanpa mengikuti rahmat-Nya Allah, maka interaksi itulah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketidakmenyenangkan itu dikarenakan kita lari. Kita senang melari-lari kemana-mana. Ketika seorang berpasangan, suami istri, terjadi berinteraksi, namun di situ tergeser sedikit rahmat-Nya Allah, maka ketidaknyamanan di situ. Ketidaknyamanan itulah yang membuat salah satunya akan berusaha menghindar. Oleh karena itu, bagaimana agar supaya interaksi suami istri tersebut bisa benar-benar terus langgeng? Hadirkan rahmat-Nya Allah. Teruskan, ikatkan ketika bersama dengan suami istri, bersamalah dengan rahmat-Nya Allah. Tanpa kita menghindar. Ketika kita bersama dengan suami istri, ketika menghindar sedikit, interaksi kita akan semu. Interaksi kita akan gelisah. Interaksi kita akan hambar. Oleh karena itu, teruskan rahmat Allah. Jangan kita putus-putuskan. Di mana itu? Ketika kita bersama berinteraksi, di situ kebaikan. Yang dilihat adalah kebaikannya. Yang diperhatikan adalah kebaikannya. Jadi ketika kita mau melihat kebaikan di situ ada rahmat. Tapi ketika kita melihat yang tidak menyenangkan, saya yakin rahmat itu akan menghindar. Oleh karena itu, teruskan melihat kebaikan, maka interaksi itu akan mengikat. Ketika kita sedikit-sedikit melihat sesuatu yang kita nggak sukai, maka yang terjadi adalah interaksi kita hambar. Oleh karena itu kembali lagi rahmat-Nya Allah. Teruskan bersama dengan rahmat-Nya Allah. Di situ ikatan kita akan terus meningkat. Apa yang terjadi tiba-tiba keasikan itu lepas. Ini yang harus diperhatikan. Ketika kita sedang asik-asiknya, tiba-tiba lepas. Di situ kita lihat, apakah ketika kita asik-asiknya, kita lupa sama Allah? Apakah kita lagi asik-asiknya tersebut, kita lupa sama diri kita? Sehingga teman kita yang berasik bersama dengan kita lupakan juga. Karena kita sendiri lupa dengan diri kita. Bagaimana kalau kita bisa lupa lagi asik-asiknya? Ya, karena kita sibuk dengan keasikannya. Kita sibuk dengan kehidupan itu. Tidak memperhatikan apa yang terjadi dalam diri kita. Apa yang bisa kita dapatkan. Kesenangan apa yang membuat kita senang. Kadang-kadang kita senang, kita lupa sama diri kita. Kita senang, kadang-kadang kita mengabaikan semua untuk diri kita. Ketika lagi asik-asiknya terus menghindar dari rahmat-Nya Allah, pasti akan terjadi gesekan. Oleh karena itu, kembali kepada rahmat-Nya Allah. Di saat itu, kita tidak akan pernah merasa kecewa, kita tidak akan pernah merasa kesal, kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang gak enak. Apa yang terjadi? Karena ketika kita berinteraksi, kita bersama dengan siapapun, kita berada dimanapun, yang kita perhatikan adalah yang baik, yang menyenangkan, yang membuat hati kita bahagia, yang membuat hati kita tenang. Tapi kalau yang kita perhatikan yang gak enak, yang gak menyenangkan, kejadian yang kita melihat, kejadian di jalan,
orang melakukan hal yang tidak baik, kita sibuk mikirkan, pikiran kita ke sana kemari, melihat orang punya mobil bagus, pikiran kita bingung, orang punya baju bagus, bingung, tetangga lewat kelihatan dia pakai apa lagi, pikiran kita ke sana, itu namanya kita nggak pernah memperhatikan diri kita. Begitu juga kepada suami. Yang kita perhatikan suami orang lain, suami kita mana yang kita lihat. Akhirnya kita nggak pernah melihat apa suami kita, bagaimana suami kita. Nah kita perhatikan, dia begitu, kenapa suami saya tidak mau begitu? Itu kan terjadi. Materi banyak kita diberikan. Ketika kita hanya merasakan materi tersebut, tidak ada unsur di dalam diri kita kepada rahmatnya Allah materi, kita tidak bersyukur, kita tidak menikmati yang kita dapatkan, malah merasakan kesombongan. Di saat itu kita akan lari kemana-mana, kita nggak akan bertemu kembali dengan diri kita. Dorongan itu bingung, kebingungan inilah karena dia tidak mendekatkan diri, dia tidak melihat apa yang benar, tidak memperhatikan mana yang seharusnya. Dia bisa ke sana, bisa ke sini kalau dia memahaminya. Namun dia asik dengan apa yang dia lakukan. Rahmatnya Allah. Mungkin saja beberapa saat kemudian dia kebingungan lagi, dia akan datang lagi atau mencari yang lain karena dia tidak pernah mendapatkan rahmatnya Allah, karena dia tidak melihatnya, dia tidak mau mengambilnya. Kalau dia mengambilnya, yakinkan bahwa dia akan lebih tenang, ke sana kemari akan dapat dengan ketenangan. Oleh karena itu, kembali, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam bersahabat, interaksi dalam manapun, perhatikan rahmatnya Allah. Di saat itu ada rahmatnya Allah, di situ kita merasakan senang. Oleh karena itu, jangan jauh, jangan lari dari rahmatnya Allah. Kalau kita jauh dari rahmatnya Allah, maka pada saat itu kita tidak akan pernah bisa merasakan apa-apa. Kembali kepada rahmatnya Allah. Kembali kepada apa yang Allah berikan. Karena Allah tidak akan pernah mensia-siakan hambanya. Karena rahmatnya Allah untuk semuanya, bukan untuk diri kita saja. Untuk siapa saja yang mau, yang tidak mau, nggak dapat. Insya Allah seperti itu. Terima kasih.